Tafsir Alkitab itu harus mengeluarkan makna teks. Bukan ide otakmu dipaksakan ke dalam teks dan diajarkan. Tidak boleh seperti itu. Suatu eisegese berbeda dengan eksegese. Eise memasukkan makna otakmu ke dalam teks. Ini yang dilakukan oleh Rabi Rasi. Dan dia nulis ini di bukunya menentang Arianisme. Karena Arianisme, Arius dan kawan-kawan menggunakan tafsir Yahudi seperti ini, Athanasius tidak terima. Keliru kamu. Dia buat uraian menolak pandangan-pandangan Arianisme termasuk tafsirnya Arius, kaum Arian, bahwa Allah berbicara kepada malaikat-malaikat. Dia tolak semua di sini. Sekarang kita akan masuk ke kuliah lanjutan. Namanya kuliah lanjutan berarti kuliah ini lebih dalam karena kita membahas, membedah lebih detail dari yang kemarin disampaikan. Jadi kemarin itu hanya pengantar dulu. Di sini kita masuk ke kajian yang lebih teknis untuk orang-orang peneliti naskah, orang-orang biblical menggunakan 19 analisa biblika plus patrologi. Tentu tidak semuanya. Kita akan gunakan analisa makro, analisa mikro yang kas dipakai di dalam penelitian modern. Saya akan bedah ayat berdasarkan 19 filter analisa plus satu patrologi sebagai ajaran tradisi gereja. Jadi saya akan bedah nanti morfologinya, kita akan lihat grammarnya, kita lihat sintaksisnya, kita lihat action chartnya, genrenya seperti apa, diskursus wacana yang ada seperti apa, diagram, intertextuality, approach, dan sebagainya. Nah, kita baca ya, mulai. Jadi sekarang kita akan bongkar ayatnya. Tapi sebelumnya saya ingin jujur. Yang namanya ahli biblika itu bukan saya. Saya ini masih mahasiswa. Saya belajar dari guru-guru yang hebat. Guru-guru yang ngajari saya ini, Pak Asigor, Pak Philip ini, inilah yang dapat saya kategorikan the real teacher dalam biblical. Mereka bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Inggris, aktif nulis jurnal di dalam bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan dia peneliti-peneliti naskah, bukan sumber, bukan sesumber. Kajian-kajian jurnalnya yang terbit di berbagai belahan dunia, di Amerika, di Eropa, di Asia, di jurnal-jurnal di Afrika, semuanya kajian tentang penelitian naskah. Nah, dari orang-orang hebat-hebat inilah saya mendapat masukan ilmu dan apa yang saya terima dari dua guru saya ini, saya bagikan di sini. Sejauh yang saya sampaikan, saya tahu itu betul. Tapi kalau lebih dalamnya ya guru-guru saya yang akan turun tangan kira-kira begitu. Oke, kita akan mulai. Kejadian 1:26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekarang kita lihat analisa makro. Genre ayat yang kita baca ini genrenya Pentateuch, genre Taurat. Konteksnya penciptaan manusia. Sosiologistik yang bisa kita lihat dari sini ada penggunaan kata kami. Yang betul kata kami untuk Allah itu jamak keagungan, jamak kehormatan, plural majestatis. Kita bisa menggunakan juga untuk menganalisa ini. Ini ajarannya guru saya Pak Arifur Plasti, background, locus, macam-macam, terus repeat. Ini macam-macam Plasti. Ini analisa narasi. Tapi saya nggak menggunakan ini di sini. Saya lebih cenderung ke analisa biblical 19 langkah tadi. Nah, di dalam analisa makro,
kita akan melihat rujukan-rujukan dari masing-masing tafsir yang ada. Kita gunakan aspek alusionya, alusion. Ada nggak tafsir ini punya rujukan dengan yang lain? Contoh, untuk yang lebih menguatkan, lebih percaya tafsir tentang sidang ilahi, satu-satunya rujukan itu hanya di dalam Mazmur 82 ayat 1. Maka berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Konteks ayat ini penghakiman Allah, pengadilan Allah. Nah, karena yang ada menggunakan kata sidang ilahi ini adalah Mazmur 82 ayat 1 yang konteksnya adalah pengadilan ilahi, maka sidang ilahi ini tidak bisa dijadikan rujukan penguat tentang Kejadian 1 ayat 26. Sekarang kita lihat analisa mikronya, kajian teksnya. Wayomer, Wayomer ini stem kal konsekutif imperfect single maskulin. Ini menarik ini. Ini adalah kata dasar kal yang berurutan memiliki suatu kronologis. Berkatalah Allah secara kronologis dan ini belum selesai oleh orang pertama tunggal. Elohim sebagai subjek yang berkata, maskulin jamak. Dari sini kita dapat memahami penjelasan para ahli-ahli bahasa Ibrani termasuk Ibn Ezra, Rabi Yahudi Ibn Ezra. Ini adalah jamak kehormatan. Oke, sampai di sini saya tidak ada perbedaan. Kita semua sepakat antara Yahudi dan Kristen. Dua kata pertama ini adalah kata dalam makna jamak keagungan. Oke. Begitu masuk kata yang ketiga, naase, ini stem kal, kohortatif imperfect. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu. Kohortatif itu dari kata ko dan hortatif. Hortatif ini bahasa Inggris yang artinya ajakan. Ko artinya aku dan kamu bersama-sama, aku mengajak kita semua untuk melakukan sebuah tindakan yang imperfect, belum selesai, belum tuntas, ongoing proses. Frase ketiga, kata ketiga menggunakan kata kerja sederhana yang belum selesai dan yang akan dikerjakan bersama-sama. Jadi bentuknya ini ajakan jamak. Nah, ini mulai menarik. Nah, itu menandakan implisit subjeknya jamak kami. Asa. Nah, asa dari kata asa membuat. Kami membuat dan bentuknya ini ajakan. Jadi kata ini memberikan penjelasan ada suatu program, ada suatu proyeksi perencanaan pembuatan manusia, karena di belakang nase Adam. Objeknya yang akan dibuat secara bersama-sama ini adalah Adam. Nah, kita bedah secara morfologi dari katanya ini. Naase itu sendiri itu bukan morfologi kohortatif formal. Secara morfologi ini bukan kata yang ajakan formal, bukan kata ajakan sejati, tapi ini adalah kata ajakan fungsional. Jadi kalau kita menggunakan kata kohortatif yang eksplisit, yang formal, itu ada akhiran he paragogik. Jadi ada tanda vokal di belakang huruf H. Contoh ya, naaseha, saya akan membuatnya. We will make her. Kalau kita buat objeknya maskulin, naasehu, hanya yang di belakang mendapat vokal hu. Ini tandanya dia laki-laki yang akan dibuat. We will make him. Ini kalau morfologi kohortatif yang sejati. Oleh karena itu, kata naase ini ajakan secara fungsional di dalam kalimat itu berfungsi sebagai ajakan. Jadi suatu ajakan yang tidak menggunakan kata ajakan, kalau dibaca konteksnya, ini suatu pernyataan deliberatif. Pernyataan di dalam suatu permufakatan di dalam musyawarah antara subjek-subjek yang plural. Dan yang menarik, Septuaginta juga menerjemahkan dengan kata yang presisi, baik mood, suasananya segala macam, dengan bentuk hortatif.
Poiesomen. Ini bukan O pendek tapi O panjang. Ini pakai omega. Omen. Poiesomen. Jadi O-nya panjang. Jadi ini bentuk subjungtif hortatory, bentuk ajakan. Pola ajakan di dalam permusyawaratan, kalau kita bisa lihat bedah satu persatu kalimat ini, pertama-tama ada introduksi kehendak dan berfirmanlah Allah. Pola pertama menunjukkan ada suatu kehendak. Sehingga Allah berfirman berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Apa kehendak yang ingin dia sampaikan? Di kata kedua muncullah pernyataan kohortatif fungsional. Ini bukan laporan, ini bukan prediksi, tapi ini ajakan secara bersama-sama aku dan kalian untuk membuat manusia, Naase Adam. Ayat 26 itu suatu ajakan untuk suatu proyeksi program kegiatan rencana aksi. Dalam bahasa Inggrisnya preparatory phase, fase persiapan. Nanti realisasi aksi itu dia 27. Dan Allah mencipta, artinya apa yang diprogramkan, yang dirembuk, dan diajak secara bersama-sama untuk membuat ini, akhirnya terrealisasi di ayat 27, kalimat pembuka di 27, wa yibra Elohim, dan Allah mencipta. Jadi, pola ayat 26-27, ayat 27 ini eksekusi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan di ayat 27, atau dalam bahasa lain inilah terminal phase, fase akhir. Malam hari ini saya akan sedikit memberikan pengenalan tentang kajian aksion SART. Secara singkat tentunya, kalau mau tanya lebih detail ya ke guru-guru saya, Pak Philip sama Pak Asigor. Ini orang-orang yang menguasai 8-9 bahasa. Saya pernah tes guru saya fotokan Al-Quran bahasa Ibrani. Pak, ini Al-Quran bahasa Ibrani, tolong bawa baca. Langsung dia baca dan diartikan dan saya katakan, betul, memang artinya seperti itu. Saya pernah ngetes guru saya waktu kuliah, saya fotokan Al-Quran bahasa Yunani. Bagaimana dengan ayat ini, Pak? Dia langsung baca dan terjemahkan. Artinya, guru-guru saya ini orang-orang yang ahli biblical, ahli linguistik. Dan terima kasih atas guru-guru saya yang hebat ini, dia memberikan masukan saya tentang pentingnya aksion SART. Supaya apa? Supaya di dalam menafsirkan suatu ayat, memahami ayat, kita tidak keliru. Karena orang biasanya hanya membaca teks, memperhatikan teks, tenses, grammar. Arti teks apa, tensesnya, grammarnya apa, selesai. Dia bilang tidak cukup. Barang siapa yang membaca Alkitab hanya berpatokan pada teks dan grammar, itu salah besar. Dia bilang begitu, itu salah besar. Karena kalau kita masuk ke kajian action SART atau verbal access, sering kali ditemui teks Alkitabnya bentuk lampau. Tapi begitu dibedah secara action SART dan verbal access, sintaksisnya, terjemahan yang muncul itu adalah bentuk akan. Menarik kan? Teksnya bentuk lampau, hasil terjemahnya bentuk akan datang. Karena apa? Karena action SART dan verbal access memaksa untuk menerjemahkan seperti itu. Ini penjelasannya dari Pak Philip. Nah, untuk aksion SART Ibrani, bukunya di depan kalian, bukunya John Muroka, dia jelaskan di situ tentang aksion SART. Ini ditulis oleh Walke, O'Connor, Anderson, Forbes. Tentang pemahaman sintaksis yang di dalamnya menggunakan kajian aksion SART. Menurut kajian aksion SART ayat tersebut, kejadian 26-27 itu suatu telik event yang dibagi dalam dua tahapan. Yang tadi sudah saya jelaskan, preparatory phase, rencana ajakan aktivitas, dan accomplishment telik. Accomplishment telik itu maksudnya begini, suatu pencapaian yang harus tuntas.
tidak boleh tidak tuntas. Jadi bentuk aksion syaratnya ini ada perencanaan dan wajib tuntas sampai objek yang dimaksud terselesaikan. Penentu kegiatan ini adalah objeknya. Sampai Adam, entitas yang baru ini terbentuk. Ini aksion syaratnya. Oleh karena itu, semua terjemahan selalu menerjemahkan ayat 26 itu bentuk akan, let us make, we will make. Tapi ayat 27-nya itu langsung berubah menjadi bentuk lampau. And God created. Allah telah mencipta. Bentuk telah, bentuk past tense, pas narasi. Dengan kita membandingkan dengan terjemahan-terjemahan Alkitab yang kuno-kuno, semua menerjemahkan dengan kata mood yang seragam semua. Contoh, Septuaginta menerjemahkan dengan Peiesomen menggunakan omega, artinya Poisomen dengan menggunakan omega ini menjadi kalimat aorist subjungtif, menyatakan niat kehendak dengan fungsi hortatory ajakan. Sama dengan Hebrew text. Tidak ada terjemahan Septuaginta yang menggunakan omikron. Kalau menggunakan omikron, poiesomen, O pendek, beda dengan poiesomen, O panjang. Begitu menggunakan omikron, ini future indikatif. Indikatif ini menjadi suatu kalimat pernyataan, suatu kalimat deklarasi di masa akan datang. Saya akan, misalnya begitu. Ini bukan. Septuaginta menggunakan bentuk aorist subjungtif dengan fungsi hortatory. Kita lihat Pesita. Pesita ini terjemahan Aramaik oleh orang-orang Kristen. Sama. Nek bet, nak nasya, besalman. Kita akan membuat manusia dalam gambar kita. Bentuknya sama. Akan ada semacam ajakan dengan subjeknya kami, kita, plural. Kita lihat Vulgata, sama. Faciamus hominem, hominem et imaginem. Marilah kita membuat manusia menurut gambar dan seterusnya. Ini di dalam bahasa Latin modusnya subjungtif, berfungsi ajakan, dan sekaligus menyatakan kehendak. Jadi berbagai terjemahan kuno, semua seragam menerjemahkan ayat itu sebagai bentuk ajakan. Kita lihat Targum. Targum ini terjemahan Alkitab bukan terjemahannya orang Kristen. Kalau Pesita kan orang Kristen kan. Kalau Targum ini terjemahannya orang-orang rabi-rabi Yahudi. Septuaginta orang Kristen, Vulgata orang Kristen, Pesita orang Kristen. Targum ini terjemahnya orang-orang Yahudi sendiri, rabi-rabi. Onkelos menerjemahkan Naabet Inasa Besalman, mirip dengan Pesita. Kita akan membuat manusia dalam gambar kita. Neofiti lah masuk. Neofiti beda. Allah berfirman kepada malaikat-malaikat, marilah kita sama. Jadi yang disampaikan Allah di hadapan para malaikat-malaikat itu supaya kita, kamu dan rekan-rekan sama-sama menjadikan manusia. Jadi kalau kita lihat terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Targum Neofiti atau Targum Yerusalmi, dan Tuhan berkata kepada malaikat-malaikat yang melayani di hadapannya, yang diciptakannya pada hari kedua penciptaan dunia. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, sesuai dengan rupa kita. Ini terjemahan Targum Neofiti. Anda bisa lihat di websitenya Sefaria, karena ini website Yahudi yang menerjemahkan orang Yahudi. Anda lihat. Ayat 27-nya, ini kan ada 26 kan? 26 ada parafrase penjelasan tambahan. Tuhan berfirman kepada malaikat-malaikat yang melayani di hadapannya, yang diciptakannya pada hari kedua penciptaan. Ini frase yang tidak ada dalam teks. Ini tambahan oleh rabi-rabi Yerusalem yang menerjemahkan Targum Yerusalmi. Belakangnya ada dalam teks, marilah kita menjadikan manusia, dan seterusnya. Ayat 27 ini menarik.
And the word of the Lord created man in his likeness. Dan firman Tuhan menciptakan in his likeness, menurut rupanya. Tolong satu orang bacakan Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut Maka Allah. gambar. Betul kan? Betul. Teks Alkitab itu maka Allah. Tapi menariknya, rabi-rabi di Yerusalem tidak menerjemahkan seperti Targum Onkelos. Kalau Onkelos dia presisi pada teks. Dan Allah dan Allah menciptakan manusia. Seturut rupa dan gambarnya. Targum Neofiti, Targum Yerusalem enggak. Kata Allah dia terjemahkan dan firman Tuhan menciptakan manusia. Pola penterjemahan kata Allah diganti dengan kata firman Allah, memra il Allah. Ini adalah pola yang umum di dalam Targum. Di mana di dalam Targum kata Elohim, kata Allah dengan firman Allah itu bisa saling bertukar tempat, dianggap identik. Ayat aslinya di dalam Hebrew Bible tertulis I Elohim, di dalam Targum Rabi-Rabi tertulis Memra Allah, firman Allah. Kenapa? Karena di dalam teologi Targum, Allah dan firman Allah itu interchangeable, dapat bertukar tempat karena dianggap identik. Nah inilah yang dalam kuliah kemarin saya memberikan jawaban terhadap pertanyaan Pak Abraham kalau nggak saya lupa, bahwa itu kata logos, teologi logos di Injil Yohanes itu malah menggambarkan teologinya Targum. Karena di dalam Targum banyak sekali ayat-ayat Alkitab di mana Hebrew Bible-nya tertulis Elohim, Allah, tapi terjemahan para rabi tidak menerjemahkan Allah itu Elohim menjadi Allah, tapi Elohim menjadi Memra Allah atau Memra ini, the word of the Lord, firman Tuhan. Allah dan firman Allah itu identik, adalah pandangan yang sama antara orang-orang Kristen yang kita baca di dalam kitab Injil, Injil Yohanes, dan di Perjanjian Baru, dengan teologi yang dapat kita lihat di dalam Targum yang dibuat oleh Rabi-Rabi Yahudi. Targum Neofiti kemarin tidak saya masukkan, karena saya masih meneliti ulang. Karena menurut tradisi, Targum Yerusalmi ini dari abad pertama sejaman dengan Targum Onkelos. Tapi kemarin, karena saya belum menemukan datanya, tapi saya ingat, ada ahli yang menolak Targum Neofiti ini dari abad pertama. Penelitian ulang terhadap Targum Yerusalmi, Targum Neofiti yang dilakukan oleh McNamara dan kawan-kawan, mereka mengambil kesimpulan hasil penelitiannya ini berasal dari abad 4 Masehi, bukan abad pertama. Alasannya McNamara dan kawan-kawan apa? Ditemukan kosakata-kosakata yang baru muncul di abad keempat. Kemudian gaya bahasa, bukan Ibrani, gaya bahasa Aramaik. Gaya bahasa Aramaik dalam Targum tidak menggambarkan gaya bahasa Aramaik abad pertama, tapi gaya bahasa Aramaik abad keempat ke atas. Kemudian ditemukan rujukan-rujukan kutipan yang paralel yang bersumber dari Halakha dan Midras, di mana Halakha, Haggadah, Midras ini adalah literatur Yahudi yang baru muncul di abad keempat ke atas. Atas dasar bukti-bukti ini, McNamara dan kawan-kawan mengatakan Targum Neofiti yang manuskripnya saya teliti ini berasal dari abad keempat, belum abad pertama. Jadi ada dua pendapat ya. Kalau kita ngomong tradisi, ini abad pertama. McNamara bilang, enggak, ini abad keempat. Pemikirannya ketiga diambil jalan tengah. Maksudnya begini, bisa jadi aslinya ditulis di dalam abad pertama, namun Targum Yerusalmi ini mendapat revisi dan tambahan penjelasan, ada editan-editan yang berkembang berdasarkan gaya bahasa yang modern, sehingga manuskrip yang diteliti menunjukkan data-data ini, sehingga McNamara berkesimpulan ini dokumen abad keempat. Kira-kira begitu.
Jadi kemarin saya belum tunjukkan Neofiti. Targum yang saya tunjukkan di kuliah yang pertama itu Targum Sudur Yonatan abad ke-7. Targum Neofiti ada keterangan kisah yang tidak ada di dalam Alkitab. Malaikat diciptakan pada hari yang kedua. Silakan cari di semua ayat Alkitab. Ada nggak keterangan seperti di dalam catatan Targum Neofiti? Banyak apa namanya uraian rabi-rabi yang tidak bisa dikonfirmasi dengan catatan Alkitab. Nah, kita masuk lebih dalam. Kalau kita disiplin terhadap teks, kita menangkap pesan biblical, ada ajakan dari Allah kepada yang lain supaya kohortatif, supaya Allah dan yang lain bersama-sama terlibat dalam suatu program kegiatan pembuatan manusia. Orang Yahudi begitu membaca kata naase, marilah kita membuat Adam, membuat manusia. Kemarin sudah dijelaskan, saya hanya mengulang sedikit. Allah sedang berbicara kepada malaikat-malaikat seperti bunyinya contoh Targum Neofiti tadi. Rabi yang satu mengatakan itu declare. Allah hanya memberikan pernyataan, deklarasi akan membuat manusia. Rabi yang lain punya tafsir yang beda. Itu suatu pernyataan kerendahan hati. Tontonan ini Rabi Rasi. Rabi yang lain menerjemahkan, menafsirkannya sebagai itu perkataan Allah, ucapan Allah kepada langit dan bumi dan kepada tanah, supaya Allah dan tanah bersama-sama membuat manusia, membuat Adam. Semua tafsir-tafsir Rabi ini problematik. Kajian linguistiknya, tafsirnya bermasalah di kajian linguistik. Dan implikasi teologi semua tafsiran rabi-rabi ini bermasalah yang akan saya bedah malam hari ini. Kalau kita lihat sintaksisnya, implisit kata naaseh itu memiliki subjek yang plural. Marilah kita membuat. Ini implisit yang tak terelakkan, subjek di dalam kata ini jamak. Oleh karena itu kita lihat verbal action dan action chart-nya. Allah berkata kepada yang lain untuk bersama-sama dengan dirinya membuat manusia. Dan akibatnya, karena kerjasama ini, Adam tercipta accomplishment telik, suatu pencapaian yang harus berakhir sampai yang direncanakan tergenapi. Tanyaannya, sintaksis ayat ini berbicara dengan siapa? Ini yang menjadi perdebatan. Problem tafsir Yahudi yang mengatakan Allah mengajak malaikat untuk bersama-sama membuat manusia, ini salah. Dibantah oleh Justinus Martyr dan para bapak gereja, dan tanpa sungkan-sungkan Justinus Martyr dan para bapak gereja awal mengatakan, yang mengatakan Allah mengajak malaikat untuk bersama-sama membuat manusia, ini adalah ajaran bidat. Bapak-bapak gereja tidak kompromi, langsung mengatakan, Yahudi kamu bidat. Tidak pernah ada rujukan satu ayat pun bahwa malaikat yang diciptakan Allah menjadi al-khaliq. Malaikat yang adalah ciptaan bisa menjadi pencipta, kreator. Tidak pernah. Karena kamu mengajarkan ini, Justinus Martyr, Matius, dan yang lain-lain mengatakan, kalian Yahudi bidat. Problem yang kedua, ada editan, ada revisi tafsir, karena mungkin orang-orang Yahudi itu malu dikecam oleh bapak-bapak Kristen, bapak-bapak gereja, dan dibilang kamu bidat. Akhirnya mereka merubah tafsir, bukan Allah mengajak malaikat, supaya Allah dan malaikat bersama-sama membuat Adam. Malaikat ini, Mikael, kamu kan malaikat perang, ciptakan tangan ya. Kamu, malaikat Rafael, kamu kan yang bawa ikan kan, di dalam kitab Tobia kan, kamu bawa ikan kan? Iya, ciptakan perut. Kamu, kerubim, kamu punya 6 sayap. Gini aja, saya suruh ciptakan kaki. Tidak mungkin. Tafsir itu bidat. Tapi karena ini diserang oleh bapak-bapak gereja, dinyatakan tafsir yang bidat,
Rabi-rabi Yahudi mungkin menyadari kekeliruan tafsir yang tadi yang pertama, dirubah tafsirnya, direvisi menjadi yang menciptakan Allah, tidak yang lain. Jadi ayat ini maksudnya Allah menyatakan, mendeklarasikan bahwa dia akan membuat manusia. Gitu maksudnya. Ini tafsir Yahudi yang kedua. Lalu ditambah-tambahi oleh rasi di abad 10, Allah sedang mencontohkan bentuk kerendahan hati dengan cara dia kumpulkan para malaikat dan minta restu, minta izin kepada malaikat-malaikat sebelum menciptakan manusia. Supaya kerendahan hati Allah ini, kulo nuwun permisinya Allah ini kepada para malaikat-malaikat ini, menjadi suri toladan buat kita para rabi untuk tetap rendah hati. Revisinya Rasi di abad ke-10-11 ini menarik. Kenapa? Yang diuraikan Rasi tidak sesuai dengan bunyi dan makna ayat 26. Kalau kita mau konsisten pada bunyi teks, ini kata kerja kohortatif. Kata kerja ajakan untuk bersama-sama dalam suatu permusyawaratan, permufakatan. Ajakan, klausa volisional itu klausa ajakan, deliberatif kami, ayat tidak menunjukkan klausa deklaratif. Ayat teks Alkitab sama sekali tidak menggunakan bentuk deklaratif dalam bahasa linguistiknya bentuk indikatif, tidak menggunakan bentuk itu. Bentuknya kohortatif, hortatif ajakan, bersama-sama. Mari bersama-sama melakukan suatu tindakan. Artinya, upaya tafsir yang dibuat oleh Rabi Rasi di abad ke-10 merubah tafsir yang pertama yang memalukan karena diserang oleh bapak-bapak gereja sebagai tafsir bidat. Ini adalah tafsir baru yang muncul kemudian di abad ke-10 yang menyimpang dari makna teks. Teksnya bentuknya ajakan, uraiannya bentuk pernyataan. Salah. Tafsir tidak sesuai dengan teks. Tafsir Alkitab itu harus mengeluarkan makna teks. Bukan ide otakmu dipaksakan ke dalam teks dan diajarkan. Tidak boleh seperti itu. Suatu eisegese berbeda dengan eksegese. Eise memasukkan makna otakmu ke dalam teks. Ini yang dilakukan oleh Rabi Rasi. Karena kalau kita menggunakan eksegese, teksnya tidak mendukung karena tidak berbentuk indikatif, bukan pernyataan deklarasi. Sekarang kita masuk tafsir yang ketiga, problem yang ketiga. Allah berkonsultasi dan meminta izin kepada malaikat agar tidak cemburu sebelum menciptakan manusia. Jadi di saat manusia diciptakan, saya sudah woro-woro, sudah kulo nuwun, sudah permisi kepada para malaikat. Ini problem. Ini tafsir yang aneh yang saya baca, yang sudah saya uraikan kemarin di Midras Bersitraba. Anda bisa buka Midras Bersitraba pasal 8 ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semua membicarakan masalah ini. Baca. Ini tafsir yang aneh. Tuhan digambarkan sebagai orang yang seperti ini yang sama sekali tidak bisa kita baca, temukan rujukannya di dalam teks yang sedang dibahas. Ini contohnya ya. Tafsir Rada di abad ke-13. Ini Allah berkonsultasi dengan para malaikat. Jadi yang dimaksud dengan kami itu ya Allah dan para malaikat. Ini sudah saya buktikan di dalam makna teks. Ini keliru. Ibn Ezra, ini yang minggu lalu. God said to the angels, Allah berkata kepada para malaikat, let us make man. Allah berkata kepada para malaikat, marilah kita membuat manusia. Logika dari kalimat ini, Allah dan para malaikat bersama-sama diajak membuat manusia. Tapi nyatanya apa? Tafsir dengan narasi yang dikembangkan saling tidak sinkron. Ini menarik. Jadi upaya tafsir-tafsir Yahudi ini bertabrakan dari narasinya itu sudah saling berkontradiksi antara pernyataan yang di atas dengan keterangan di bawahnya, antara tafsir yang dia buat dengan bunyi teks aslinya. Tafsir asli yang tadi saya bilang, marilah kita membuat manusia itu maksudnya kerendahan hati dari yang kudus.
terpujilah dia. D. Rabi-rabi belajar dari sini, sebab manusia itu seperti malaikat, dan jangan-jangan sampai mereka itu cemburu kepada manusia. Oleh karena itu, Allah dia mengundang konsultasi, mengundang sinode, mengundang sidang konsel dengan para malaikat. Jadi supaya malaikat nanti tidak gontok-gontokan cemburu terhadap ciptaan yang baru, Allah mengundang semua malaikat masuk ke dalam suatu sidang ilahi. Ini menarik. Ini hanya muncul dalam imajinasi, khayalan rabi-rabi, dan bukan bunyi teks. Tidak ada khayalan imajinasi yang seperti ini yang bisa Anda pahami dari bunyi teks. Ini rekaan para rabi-rabi. He consult his heavenly council and ask permission for of them. Ia berkonsultasi dengan dewan sidang ilahinya dan memohon izin restu dari mereka. Wow, ini pun tafsir yang aneh. Anda mau menggambarkan bentuk Allah begitu rendah hati dengan cara seperti ini. Ini tetap di mata kita ini suatu uraian teologis yang aneh. Problem tafsir Yahudi yang keempat, Allah berbicara kepada langit dan bumi. Allah di tafsir yang lain mengatakan, tafsir Yahudi yang lain, Allah berkata kepada langit dan bumi dan ngomong kepada bumi. Ini mirip dengan narasi surah Fusilat 11 ayat 12. Kok bisa tanah menjadi co-creator? Allah ngobrol, ngajak, marilah kami, yaitu saya dan tanah, membuat manusia. Kok bisa tanah menjadi rekan sekerja Allah? Ini problem tafsir yang keempat. Nih, tafsirannya Ramban, Moshe bin Nachman. But in the case of man, he said, let us make. Di dalam kasus manusia, dia berkata, marilah kita membuat. Ini adalah aku, Allah, dan bumi yang di atas. Marilah kita membuat manusia. Bumi, the earth to bring forth the body from its element. Bumi membawa tubuh dan elemen-elemen pembuatan tubuh, dan seterusnya. Ini kalau kita bedah, uraian ini menjadi problematik, bermasalah. Kok bisa Allah bersama dengan tanah membuat manusia? Jadi, dari uraian singkat ini, tafsir Yahudi tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan bunyi teks Alkitab, tidak disiplin dengan makna tekstual, lebih mengembangkan khayalan-khayalan teologisnya sendiri-sendiri, tidak sesuai dengan makna teks. Oleh karena itu, rabi yang satu dengan rabi yang lain bisa berbeda-beda tafsir yang tidak bersesuaian. Kenapa ya? Masing-masing khayalan teologisnya rabi yang satu berbeda dengan khayalan rabi yang lain. Nah, oleh karena itu, produk-produk kekacauan tafsir Yahudi ini diserap oleh ajaran-ajaran sesat di dalam kekristenan. Contoh, Arianisme menggunakan tafsir Yahudi Allah berbicara kepada malaikat, termasuk Mormon, Saksi Yehova, dan aliran-aliran sesat anti Tritunggal. Semua mengadopsi penjelasan-penjelasan Kejadian 1 ayat 26-27 dari tafsir Yahudi yang kacau seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, kita compare dengan penjelasan bapak-bapak gereja. Saya memberikan pengantar bahwa yang dijelaskan oleh bapak-bapak gereja ini sama persis dengan kajian tekstual yang tadi saya singgung sedikit sambil jalan. Kajian biblical modern itu sama persis dengan yang diuraikan oleh bapak-bapak gereja. Bahwa di ayat 26, Allah berbicara kepada firman Allah dan Roh Kudus untuk bersama-sama membuat manusia. Jadi Bapa adalah pencipta, Sang Putra adalah pencipta, Roh Kudus Sang Pencipta. Ini bukan tiga pencipta karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Firman Allah, Sang Putra, ada di dalam Bapa. Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam Bapa. Jadi ketiganya ada di dalam satu usia, satu hakikat, satu wujud Allah. Karena Allah jumlahnya itu satu, jikalau Bapa pencipta, maka otomatis Putra Sang Firman itu pencipta,
Demikian juga Roh Kudus, Sang Roh Allah itu juga pencipta. Karena ada satu Allah, maka hanya ada satu kuasa Allah, tidak ada tiga kuasa, satu kuasa. Hanya ada satu kehendak Allah, tidak ada tiga kehendak. Di dalam penjelasan Bapak-Bapak Gereja, semua satu ajaran. Hanya ada satu penjelasan yang akan saya buktikan di dalam kuliah malam hari ini. Saya tunjukkan empat yang pertama, Justinus Martir, Matetes, Theophilus dari Antioquia, dan Irenaeus dari Lyon dari Prancis. Justinus Martir sudah saya tunjukkan kemarin di dalam debatnya dengan Tripo di bab ke-62. Allah berbicara kepada malaikat itu adalah bidat. Allah tidak pernah ngajak malaikat untuk bersama-sama membuat manusia, itu bidat. Yang betul adalah katanya Justinus Martir, Allah berbicara kepada Sang Putra yang dilahirkan di dalam kekekalan. Jadi Sang Putra, Sang Firman Allah yang di dalam Bapa itu, inilah objek yang diajak berbicara. Karena Sang Firman itu ada di dalam Bapa, ada di dalam satu wujud, terjadi dialog intra Allah. Malaikat juga, Matetes juga mengatakan yang sama. Matetes ini, menurut analisa sarjana modern, kemungkinan besar dia muridnya Paulus karena di dalam semua surat-suratnya, para kata-kata frase-frase yang dipakai itu sangat dekat dengan Paulus. Ini Bapak Gereja abad pertama, Matius abad kedua. Dia tegaskan, hanya Allah pencipta alam semesta dan manusia, bukan malaikat. Artinya, kita dapat merasakan bahwa orang-orang Yahudi di abad pertama kedua sudah mulai berapologetika dengan kekristenan dan mengajarkan ajaran yang pertama yang muncul dalam tulisan-tulisan Bapak Gereja yang dibilang bidat, bahwa Allah berbicara kepada malaikat untuk bekerja sama membuat manusia. Dan semua langsung angkat suara, kamu keliru, kamu bidat. Bapak-bapak gereja langsung enggak terdengaling-aling, dilawan semua. Theophilus, kita buka. Theophilus dari Antioquia, ini abad pertengahan, abad kedua pertengahan. Kepada Autolikum, Allah berkepada firman-Nya, marilah kita membuat manusia. Irenaeus di dalam Ogen Heresis mengatakan kita itu sama dengan Allah bersama dengan dua tangannya, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Ini penjelasan Irenaeus. Semua satu kata, penjelasannya sama. Kita masuk lagi Tertullianus, Hilarius, Athanasius. Tertullianus di dalam melawan Praxeas, Allah berbicara dengan diri sendiri, dengan rasionalitasnya terhadap firman-Nya. Jadi kita ini, Allah berbicara kepada Putra Sang Firman Allah. Pernah nggak Anda dan saya, kok saya sih pernah, di dalam menghadapi suatu masalah, saya merenung. Di dalam perenungan saya berbicara kepada diri saya sendiri. Dan di dalam khayalan saya, di saat saya memikirkan masalah saya yang akan saya hadapi itu seperti ini, saya berbicara kepada diri saya yang di dalam khayalan saya itu adalah sosok yang lain. Jadi diri saya ini saya bayangkan sosok yang lain dan saya berkata-kata seperti ini kepada diri saya. Kemudian di dalam khayalan saya, diri saya memberikan uraian yang lain, dialektika dengan perkataan saya. Jadi saya berdialektika ngomong dengan diri saya sendiri. Saya pernah melakukan ini. Apakah teman-teman pernah melakukan? Kemungkinan besar iya. Artinya seperti itulah. Tertullianus menjelaskan kata marilah kita membuat manusia. Allah berbicara dengan dirinya sendiri, berbicara dengan firman-Nya. Itu yang dimaksud oleh Tertullianus. Hilarius dari Poiter tentang Tritunggal, The Trinitae. The Trinitae ini judul buku yang banyak dipakai oleh bapak-bapak gereja. Jadi jangan keliru ya. Hilarius menulis buku The Trinitae. Agustinus pun juga nulis yang sama, The Trinitae. Jadi kita lihat The Trinitae buatannya siapa? Tulisannya siapa? Di dalam tulisannya Hilarius, bab keempat, nomor 16, Sang Bapa berbicara kepada Sang Putra ketika dia berkata, let us, marilah kita membuat manusia. Yang ingin saya jadikan gong dari urian patrologi ini, bukan gong lah, salah satu poin sorotan, spotlightnya, kutipannya Athanasius. Athanasius dari Alexandria
pahlawan di Konsili Nikea yang dipersekusi pasca Nikea, dia menulis buku Four Discourse Against the Arians. 4 wacana menentang kaum Aryan. Di buku kedua, bab 31. Let us make men, for the word of God is framer and maker, and he is the father wills. Jadi, kata marilah kita membuat itu diskusi Allah dengan Sang Firman. Karena Sang Firman Allah itu adalah pembentuk, farmer, and maker, dan pembuat. Firman Allah itu adalah kehendak Bapa, bukan ciptaan malaikat. Dan dia nulis ini di bukunya menentang Arianisme. Karena Arianisme, Arius dan kawan-kawan menggunakan tafsir Yahudi seperti ini, Athanasius tidak terima. Keliru kamu. Dia buat uraian menolak pandangan-pandangan Arianisme, termasuk tafsirnya Arius, kaum Arian, bahwa Allah berbicara kepada malaikat-malaikat. Dia tolak semua di sini. Termasuk di dalam Against the Heathen. Ada buku yang lain. Athanasius nulis buku Against the Heathen, melawan para pembenci kekristenan. Dia menolak tafsir Yahudi, ini adalah pernyataan, deklarasi. No, bukan jadilah manusia. Karena Allah tidak pernah berkata di dalam teks itu bentuknya pernyataan. Jadilah manusia, maka manusia jadi. Tidak pernah ngomong seperti ini. Kata deklarasi, kata indikatif tidak ada di dalam teks. Tidak ada kata berbentuk jadilah manusia, maka manusia jadi. Seperti ini di ayat 26. Bunyi teks itu bukan deklaratif, bukan deklarasi, bukan pernyataan, tapi let us make men. Bukan kalimat perintah atau future indikatif. Kata pernyataan di masa yang akan datang, bukan. Saya akan membuat manusia. Ini kan future indikatif tunggal. Bukan seperti ini ayatnya. Tapi ayat Alkitab, Athanasius berpatokan kokoh di ayat, bentuknya itu kohortatif, ajakan. Bukan saya akan membuat manusia atau jadilah manusia, maka manusia jadi. Tidak seperti itu. Tapi marilah kita, ayo kamu dan saya sama-sama membuat manusia. Jadi di dalam tulisannya Athanasius di dalam Against the Heathen dan For Discourses Against the Arian, tafsir-tafsir Yahudi yang dikembangkan di zaman itu dan ajaran teologi tafsirnya Arius tidak sesuai dengan bunyi ayat Alkitab. Ini contohnya ya di dalam For Discourse Against the Heathen ya, Against the Heathen ini. Dia jelaskan, for one might to whom was God speaking to use the imperative mood. Dia mempertanyakan, mood perintah, imperatif itu bentuk perintah. Di mana Allah pernah berbicara di dalam ayat 26 itu bentuknya perintah. Jadilah manusia, maka manusia itu jadi. Kalau penciptaan yang lain, itu kan bentuknya perintah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Bentuknya imperatif, perintah. Dipertanyakan sama Athanasius, di bagian mana ada bentuk perintah di dalam kalimat ini? Bapak-bapak gereja itu detail banget, konsisten dengan ayat-ayatnya. Ini ajakan kohortatif. Nggak mungkin kamu tafsirkan secara imperatif, tidak mungkin. Bentuknya ajakan bersama-sama, tidak mungkin kamu tafsirkan sebagai bentuk perintah, nggak mungkin. Saya masuk sekarang ke bapak gereja yang lain ya, Gregorius dan Ambrosius. Dia nulis buku melawan Eunomius. Sebelum saya menjelaskan tulisannya, harap teman-teman paham, Eunomius yang dilawan oleh Gregory dari Nisa ini adalah pemimpin Arianisme radikal, ekstrim Arianisme. Jikalau Athanasius melawan Arianisme, kaum Arian, Gregory dari Nisa melawan pengikutnya Arius yang ekstrim. Karena pengikutnya Arius dan tokoh-tokoh Arianisme yang radikal sama dengan Arius. Mereka menafsirkan bahwa marilah kami ini Allah ngomong sama malaikat. Dia bilang, oh enggak seperti itu. Kata marilah kita membuat manusia itu adalah dialamatkan kepada Sang Putra. Jadi Sang Bapa Allah berbicara kepada firman Allah.
Ini di dalam tulisannya Gregorius dari Nisa. Kita lihat Bapak gereja berikutnya, Ambrosius dari Milan. Di dalam Hexameron, Hexameron itu 9 bab uraian tentang khotbah. Jadi hati-hati ya. Saya tadi itu ngecek di ChatGPT. Saya ketawa, saya geleng-geleng. ChatGPT kasih masukan ke saya, ya, di dalam Hexameron bab ke-10 nomor 7 langsung saya geleng-geleng. Kenapa? Nggak mungkin aja cepat bab ke-10. Hexameron itu hanya 9 bab. Begitu saya baca keterangan ChatGPT saya geleng-geleng. Ya ampun. Jadi Anda boleh pakai ChatGPT tapi harap hati-hati, harus cek dan cross check ya. Karena contoh di dalam contoh yang saya alami di saat saya membuat ini, saya lihat tuh ternyata ChatGPT keliru. Yang betul Ambrosius dari Milan dalam Hexameron bab ke-6 buku ke-6 bab ke-6 chapter 7 ayat 8. Siapa yang berkata marilah kita menjadikan jika bukan Bapa? Kepada siapa dia berbicara jika bukan kepada sang anak? Ini penjelasnya Ambrosius dari Milan. Hati-hati kalau Anda tidak banyak baca buku, Anda nggak sadar kalau keterangan dari ChatGPT bisa mengecoh. Ambrosius dari Milan menolak penafsiran Arius, kaum Arian, bahwa Allah berbicara kepada malaikat-malaikat yang mengutip, mengadopsi tafsir-tafsir Yahudi. Hexameron 6 ayat 7, dan mereka kaum Arian keberatan dan berkata bahwa Tuhan berbicara kepada malaikat. Betapa absurdnya pandangan Arian ini. Haruskah seorang pelayan memiliki gambar yang sama dengan tuannya? Atau ciptaan memiliki gambar yang sama dengan penciptanya? Haruskah pencipta kerjasama dengan yang diciptakan untuk sama-sama membuat suatu ciptaan yang baru? Tidak mungkin malaikat menjadi co-kreator. Ciptaan kok menjadi pencipta? Makhluk kok menjadi al-khaliq? Tidak mungkin, bantahan Ambrosius. Bapak-bapak gereja, Agustinus dari Hippo. Nah, The Trinitae. Tadi kita mengutip dari Hilarius dari Poiter, judul bukunya sama dengan yang ditulis oleh Agustinus dari Hippo. Dalam The Trinitae yang ditulis Agustinus, Tritunggal dinyatakan di sini bahwa Sang Bapa berbicara kepada Sang Putra dan dengan Roh Kudus. Satu penjelasnya sama semua. Yohanes Krisostomos sama di dalam khotbah tentang kitab Kejadian, homily on Genesis. Kyrillos juga sama, Kyrillos dari Alexandria. Novantian di dalam bukunya The Trinitae, juga bukunya The Trinitae, semua sama. Pribadi Tuhan ada banyak di dalam satu ousia. Ada 3 pribadi di dalam satu hakikat. Apa yang saya jabarkan tadi ini, yang saya tunjukkan kajian tulisan-tulisan Bapak Gereja, semua Bapak Gereja tunduk dan sesuai dengan bunyi teks, dengan sintaksis, dengan aksionsat dan verbal akses. Ini dialog di dalam sintaksis subjek yang plural, di mana dialog ini merencanakan dan mengajak yang hadir bersama-sama membuat manusia. Hal ini hanya bisa dijelaskan di dalam Tritunggal. Karena Allah, firman Allah, dan roh Allah itu satu Allah. Firman Allah di dalam Bapa, roh Allah di dalam Bapa. Karena mereka itu plural di dalam satu Allah, ini yang bisa menjelaskan dengan wajar dan logis, ada dialog di dalam Tritunggal, yang dalam bahasanya Tertullianus, Allah berbicara kepada dirinya sendiri, yaitu kepada Sang Firman. Ada pluralitas di dalam keesaan Allah. Firman Allah dan roh Allah, semua satu di dalam Sang Bapa. Inilah yang bisa menjelaskan secara akademis sesuai dengan ayat, secara wajar sesuai dengan konteks, dan seterusnya. Dan semua bapak-bapak gereja, semua satu kata. Bedakan dengan Yahudi kan? Yahudi abad keempat macam-macam tafsirnya, Yahudi abad ketujuh macam-macam tafsirnya, abad 11, 12, 13 mau macam-macam tafsirnya. Karena apa? Karena tafsir Yahudi tidak tunduk patuh kepada teks, tafsir-tafsir rabbinik dibangun untuk melawan kekristenan.
karena tafsirnya ini ada unsur perlawanan, kebencian, ketidaksukaan dengan kekristenan, akhirnya mereka ngawur, memunculkan tafsir-tafsir yang berdasarkan kekreativitasan khayalan masing-masing para rabi, sehingga macam-macam dan beda-beda. Ada yang penting lagi yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Biasanya saya dulu mendengar dan dulu saya percaya bahwa manusia itu diciptakan asah, bukan diciptakan bara. Tapi setelah saya pelajari, keliru. Manusia dijadikan, dibentuk, betul, kata asah dipakai di ayat 26. Tapi manusia juga menggunakan kata bara di ayat ke-27. Bahkan kata bara untuk penciptaan manusia di ayat ke-27 itu muncul 3 kali. Wayibra, Elohim, ini frase pertama. Ada kata bara, Wayibra. Terus Anda lihat yang di warna yang di bawahnya. Bara, Oto, ini ada kata bara. Bara yang kedua, yang kata yang kedua sebelum yang paling akhir. Bara Otam, ada bara, Wayibra, bara, bara. Ada 3 pengulangan kata bara di ayat 27. Artinya manusia ini dijadikan asa termasuk diciptakan bara. Ada pertanyaan, apa yang diciptakan Allah? What is the meaning of bara for man? Apa maksud kata bara di dalam penciptaan manusia ini? Dalam penjelasan bapak-bapak gereja, mereka mengatakan tidak ada satu manusia pun yang sesuai presisi dengan gambar dan rupa Allah. Apakah kita yang penuh dosa, mulutnya tidak bisa dipercaya sekarang jujur, besok bohong, kelakuan kita banyak hal-hal yang najis. Apakah kita ini gambarnya Allah? No. Yang cocok dengan kata gambar dan rupa Allah secara literal itu hanya Yesus. Tolong Pak Rocky bacakan Kolose 1:15 dan Ibrani 1:3 Pak. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Amin. Yang presisi cocok dengan gambar dan rupa Allah itu hanya Yesus. Baca Ibrani ayat 1:3. Ibrani 1:3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang Lah, ada dengan firman-Nya. lah, betul. Jadi Bapak-bapak gereja menjelaskan arti ini, yang yang presisi secara literal hanya Yesus. Maka pertanyaannya, jadi yang dimaksud di ayat itu apa untuk manusia? Kalau kita bukan gambar gambar Allah yang presisi, maksud ayat itu apa? Nah, ini dijelaskan dalam bukunya Botius. Botius memberikan penjelasan bahwa kata itu tidak dimaknai secara literal bahwa kita manusia ini sesuai, persis, cocok, ekuivalen dengan gambar dan rupa Allah. Tidak mungkin kita disamakan dengan Allah. Botius menjelaskan, kita diciptakan seturut dengan gambar Allah itu maksudnya ada kualitas Allah yang ditanamkan di dalam manusia yang membedakan kita dengan binatang dan tanaman. Diciptakan seturut gambar Allah itu maksudnya kita diciptakan, Allah menciptakan kecerdasan dan kehendak bebas di dalam kita. Ada kualitas kemampuan yang ada pada Allah yang diciptakan ditanamkan ke dalam manusia. Dan frasa menurut rupa Allah itu maksudnya Allah menciptakan di dalam kita kebijaksanaan. Ini penjelasannya Botius. Jadi kata gambar dan rupa Allah itu tidak dimaknai persis secara literal. Karena kalau kita mau jujur, adakah manusia yang tidak berdosa sampai hari ini, yang tidak bercela dalam mulut, tindakan, pikiran, dan perbuatan? Apakah kita yang najis dan kotor ini sama bisa mengklaim sesuai dengan gambar dan rupa Allah? Kan enggak. Jadi penjelasannya Bapak-Bapak gereja seperti ini. Jadi ini yang membedakan hewan dan tumbuhan menggunakan kata asah. Manusia dibentuk dengan kata asah, tapi juga menggunakan kata penciptaan. Jadi Allah membuat suatu napas kehidupan yang beserta di dalamnya di saat dia hidup, memiliki kecerdasan, kehendak bebas, dan memiliki kebijaksanaan untuk mempertimbangkan. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Jadi kesimpulannya, saya minta ke semua siapapun yang mempercayai tafsir Allah berbicara kepada malaikat di dalam sidang ilahi.
Tolong tunjukkan satu kata di dalam ayat 27, 26, di mana kata sidang ilahi. Kalau enggak ketemu, tolong cari di pasal pertama Kejadian. Enggak ada kan? Kalau nggak ada, tolong cari di tiga pasal pertama Kejadian, pasal satu, pasal 2, pasal 3. Karena ini kan membicarakan tentang penciptaan. Sehingga Anda bisa mengklaim bahwa tafsirmu punya dasar biblical. Kalau di tiga pasal pertama tidak ada, saya kasih kesempatan cari di semua kitab Taurat dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di mana ada kata sidang ilahi? Tidak ada. Itu khayalanmu yang sudah saya buktikan keliru semua. Tidak ada rujukan, tidak ada penuguhan ayat. Itu khayalan orang-orang yang keliru. Allah tidak perlu minta izin kulo nuwun permisi kepada yang dia ciptakan pembantu-pembantunya. Oleh karena itu di dalam 3-4 abad pertama, semua orang Yahudi dibidat-bidatkan oleh bapak-bapak gereja. Tidak ada yang berani ngomong. Iya ya, betul juga ya. Kalau Allah bekerja sama dengan malaikat, bidatlah ajaran ini. 400 tahun pertama diem semua orang Yahudi. Baru di abad keempat mulai muncul revisi. Oh, dia tidak ngajak malaikat untuk bersama-sama buat manusia. Tapi maknanya itu Allah kumpul di dalam suatu sidang ilahi, minta izin, permisi, supaya malaikat yang lain satu sama lain ini jangan cemburu. Setelah saya minta izin, woro-woro kepada para malaikat, maka saya akan membuat manusia. Setuju? Setuju. Di dalam kekristenan kita hari ini, ada orang yang menjelaskan pandangan yang benar bapak-bapak gereja, kajian biblical, bahwa ini adalah dialog di dalam Tritunggal antara Sang Bapa dengan Sang Putra. Tapi dia juga mengajarkan dan kompromi dengan tafsiran yang mengatakan Allah berbicara kepada malaikat di sidang ilahi, yang tidak ada teksnya. Khayalan aja semua itu. Setelah Nah, dia tampilkan semua tafsir ini, yang benar dan yang keliru, dia persilahkan umat jemaat untuk pilih sendiri. Kamu pilih yang benar, silakan. Yang salah pun ya nggak masalah, saya kompromi. Pandangan yang kedua, ada orang yang mengaku, saya percaya Tritunggal. Saya menghormati bapak-bapak gereja. Tidak mungkin dong bapak gereja saya tidak hormat. Orang mereka duduk di depan para penulis Alkitab kok. Apa kita pernah ketemu dengan para penulis Alkitab? Para rasul? Kan nggak pernah kan? Tapi untuk ayat ini saya pakai tafsirnya bidat-bidat anti Tritunggal Kristen. Tafsirnya Arius, tafsirnya Mormon, tafsirnya Saksi Yehova, tafsirnya Yahudi. Semua tafsirnya bidat-bidat itu nggak saya pakai. Tapi saya Tritunggal dong. Jangan nuduh saya loh ya. Saya ini Kristen Tritunggal. Bapak Putra Roh Kudus satu Allah yang Esa. Saya hormat semua murid-muridnya para rasul. Tapi ayat ini saya pakai tafsirnya para bidat. Kalian rasa ada yang janggal nggak dengan pandangan seperti itu? Pikirkan. Atau ada lagi orang lain menawarkan begini. Sudahlah, kita jangan ribut tentang doktrin, bikin gaduh. Ada orang Kristen tetap kukuh di dalam pandangan Tritunggal monoteisme, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu Allah yang Esa, silahkan. Tapi kalau ada Kristen lain yang mengajarkan politeisme kekristenan, Bapak, Putra, Roh Kudus itu tiga Allah yang berbeda-beda, ya silahkan. Ada yang percaya Tritunggal, ya silahkan. Yang menentang Tritunggal, ya silahkan. Yang penting kita semua ini saling menerima di dalam kasih. Karena doktrin itu tidak menyelamatkan. Kamu mau menyembah siapapun, Tuhan macam apapun, Yesus macam apapun, oh silakan. Yang penting kita satu tubuh Kristus. Karena yang menyelamatkan hanya Yesus, bukan doktrin. Ada juga yang berpandangan seperti ini. Silakan Anda pikirkan sendiri, bagaimana menurut Anda tentang ucapan yang terkesan dikemas dalam rangkaian kata-kata yang mungkin bijak, tapi muatannya seperti ini. Tidak mungkin. Dia menggunakan pernyataan yang saling kontradiksi. Bagaimana bisa menyatukan dua premis yang saling bertentangan sebagai suatu kesesuaian? Tidak mungkin. Nah, yang tadi saya jelaskan, pandangan saya beda.
Saya uraikan dua-duanya dan saya jelaskan ini yang benar. Yang sesuai dengan makna teks seperti ini. Yang sesuai dengan ketahuitan, yang sesuai dengan kemonoteisan bahwa Allah Tritunggal itu Allah yang esa, itu seperti ini. Yang keliru, yang aneh-aneh itu seperti ini. Artinya, saya mengarahkan ikut yang benar, jangan ikut yang keliru. Kira-kira begitu. Ya, Saya kembalikan kepada Pak Anton. ya terima kasih Pak Gracia atas pemaparannya. Mungkin kita istirahat dulu 5 menit ya. Ya, Ini saya tak ke kamar mandi juga nih. ya nanti teman-teman disiap yang mau bertanya nanti raise hand nanti saya tunjuk silahkan open mic ya nanti 5 menit lagi. Ya sebelumnya sambil kita nunggu Pak Gracia mungkin ke belakang kita eh, ada beberapa yang mau disampaikan ya. Nah, kelihatan nggak? Sebentar saya mirror dulu. Ya, ini adalah apa? Shopee dari Pak Gracia Pelo, Iman dan Hikmat ya. Di sini teman-teman kalau yang mau mendukung dan membeli barang-barang, contohnya kayak kaos, ini ada buku, ini buku yang bagus sekali, buku-buku. Terus di sini ada di Tokopedia pun ada namanya Inyo Manis ya dari Kota Malang. Nah, di sini ada beberapa buku yang nanti di highlight ya. Contohnya ini membungkam bidah-bidah. Ini edisi revisi. Jadi ada tambahan 80 halaman ya dari edisi yang lama. Nah, nanti boleh yang sudah punya edisi sebelumnya mungkin bisa ditambah lagi koleksinya ya. Oke, berikutnya sebentar. Nah, ini channelnya Pak Gracia Pelo yang sebelumnya bernama Inyo Manis ya. Tetap username-nya tetap Inyo Manis, tapi nanti teman-teman berubah ya dari Inyo Manis menjadi Gracia Pelo. Nah, nanti eh, sesi pertama dari pengajaran ini ada di F20 ya. Ini yang ditunjukkan di depannya. Ini sesi pertamanya, karena ini kita sesi kedua, ini sesi pertamanya bisa ditonton di channelnya Pak Gracia. Lalu di sini juga ada buku terbaru ya dari Pak Gracia. Sebentar saya ini ada di ini juga ada di apa di Tokopedia-nya ya. Sebentar saya share yang lain. Nah, ini Nah, ini ada buku terbaru dari Pak Gracia, Mencintai dan Mempertahankan Kebenaran. Nah, ini buku yang terbarunya. Ini bantahan biblika, historis, logika, linguistik atas ajaran-ajaran Erastus Sabdono tentang henopoliteisme Allah Tritunggal dan ketidakberdayaan Tuhan Yesus. Ada contoh-contohnya, misalkan ada beberapa poin. Nah, ini daftar isinya bisa dilihat. Ya, saya perbesar lagi ya. Ini daftar isinya saya bisa dilihat ya. Bantahan-bantahan terhadap ini Pak Erastus Sabdono. Di sini juga membahas tentang ini ya, penjelasan-penjelasan mengenai kata alif lam lam ha ya, yang banyak dipakai, yang banyak dibahas di TikTok. Nah, juga ini juga tentang banyak nih yang kita bahasan yang kita juga ada nih bantahan kesalahan tafsir mengenai Dewan Musyawarah Allah. Nah, ini juga ada di sini. Ini juga buku yang bagus ya. Nah, buku ini juga di endorse ya, di endorse oleh banyak dokter teologi dan para pendeta. Salah satunya ini Profesor Dr. Daniel Ronda MTH. Lalu ada pendeta Dr. Rubin Berlin dari STT Teologi Injili Abdi Allah ya, Pacet. Lalu juga ada Dr. Juana MTH, Ketua Prodi Doktora dari STTII ya, Surabaya, Pendeta
Dr. Chandratan, Ketua Sekolah Alkitab Nusantara. Lalu Dr. Budio Pantoro MTH, Ketua Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara juga. Ini dari tahun 1987 sampai 1999. Lalu Jerry Tambunan, ya SH, LLB, LLM, SJDO. Ya. Kandidat Dokter Teologi dari HITS Jakarta. Nah, ini buku yang bagus untuk dimiliki ya sebagai nanti kita tambahan referensi juga. Yang terakhir yang mau mendukung pelayanan channel Inyo Manis bisa juga melalui Dana ya di nomor rekening yang tertera bisa di screenshot untuk membantu pelayanan Pak Gracia Pelo. Ya, sekian aja. Mungkin Pak Gracia udah siap kembali. Udah, silakan tanya jawab Pak, silakan. Pak atau Ibu Lois, silakan tadi minta open mic. Udah saya undang untuk open mic untuk bertanya. Ya, shalom semuanya, shalom dan atau salve. Sebelumnya saya cowok Pak, bukan bukannya cewek. Ya, terima kasih Pak Gracia buat pengetahuan yang Bapak berikan. Pak, saya mau nanya sedikit Pak yang tentang apa namanya, tentang penjelasan Bapak tadi yang soal sidang ilahi yang sekarang dibahas juga. Setahu saya kan Pak, ini kebetulan saya juga percaya tentang Tritunggal Pak. Namun saya hanya menyampaikan apa maksudnya setahu saya menurut pandangan Yahudi Rabini kenapa dia bilang sidang ilahi itu karena di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu di sana bahasa aslinya kan naase apa ya? Naase kan buat mereka naase itu lebih cocok diterjemahkan eh, bukan berbicara ke dalam sesuatu yang di dalam diri Allah, tapi berbicara yang di luar diri Allah karena naase ini eh, kata atau kalimat plural kohortatif. Nah, kenapa Yahudi Rabbinik ini menganggap ini berbicara yang di luar sesuatu yang di luar Allah? Karena naase ini adalah plural kohortatif. Nah, karena sebelumnya itu kan kalimat sebelumnya juga itu bentuk kalimat singular, Pak. Yang dimana itu kan Vayomer Elohim naase. Nah, jadi menurut Yahudi Rabbinik itu lebih cocok atau lebih pas diterjemahkan itu sesuatu yang di luar Allah, bukan sesuatu yang di dalam Allah. Menurut Bapak gimana, Pak? Terima kasih. Tadi saya sudah uraikan pada waktu saya membreakdown ayat itu menurut kajian analisa tekstual modern sebelum saya masuk ke kajian patrologi yang senada bahwa jikalau ini diartikan sebagai subjek-subjek plural karena naas itu implisit subjeknya plural, Allah berbicara kepada yang lain, ya kan? Di luar dirinya. Oke, saya ikuti logika ini. Berarti dia ngomong kepada sidang ilahi yang di luar dirinya, supaya sidang ilahi, para malaikat yang dia ciptakan, bersama-sama kohortatif, artinya kan bersama-sama hortatif, ajakan Allah dan para malaikat diajak bersama-sama untuk membuat Adam. Ini akan menimbulkan problem teologis. Kok bisa Allah mengajak ciptaan yang mana ciptaannya ini diajak untuk membuat manusia? Eng, ing, eng. Pak, tapi sorry kalau saya potong ya. Ya, Apa ya. namanya? Setahu saya juga pernah sampaikan itu juga, Pak. Kebetulan saya ada kenalan juga yang pemahaman seperti apa namanya sidang ilahi. Saya pernah sampaikan juga sama hal yang seperti Bapak sampaikan tadi. Nah, menurut Hmm. pandangan beliau itu karena eh, kita nih sebagai orang Kristen harus membedakan apa yang dijadikan, apa yang diciptakan. Nah, dari dalam naase itu kan ajakan untuk menjadikan, bukan ajakan untuk menciptakan. Kecuali di dalam Kejadian 1 ayat 27 itu baru ajakan itu pure memang Allah yang menciptakan karena di sana kan ada kata bara ya Pak ya. Berarti untuk Allah itu sendiri. Berarti yang menciptakan itu memang untuk Allah itu sendiri. Sedangkan di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu ajakan untuk bukan untuk menciptakan tapi menjadikan. Nah, menurut Bapak apa yang disampaikan beliau itu
bagaimana kita sebagai orang Kristen ini untuk menanggapinya, Pak? Terima Oke, kasih. saya berikan narasi semacam sutradara. Wahai malaikat Mikail, kamu saya tugaskan membuat tangan. Kamu Gabriel membuat kepala mulut. Kamu Rafael membuat perut. Nanti malaikat-malaikat yang lain, Israfil, Israel, Malik, Ridwan, malaikat-malaikat yang ada di dalam agama lain, satu persatu diajak untuk bersama-sama membentuk asa manusia, gitu kan? Nah ini pertanyaan saya, berikan berikan suatu masuk ke dalam kajian allusion atau intertextuality. Berikan satu ayat peneguhan khayalan ini, tafsiran ini, spekulasi ini, ada nggak di ayat lain malaikat bisa membuat makhluk hidup? Nah, asah dalam pengertian asah. Tidak ada. Kedua, kita konsisten pada teks. Di teks itu ada nggak kata malaikat yang diajak bekerja sama? Tidak ada. Artinya ini murni asumsi spekulatif. Yang kalau kita teruskan makna runtutannya menjadi bermasalah dengan teologis karena Allah menjadikan malaikat co-maker, co-farmer. Ini menarik. Ini tidak pernah ada di dalam teks dan pengertian di semua ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan makna seperti ini. Tidak pernah ada. Hanya tafsiran Rabi Ami, ini juga orang Yahudi, yang mengatakan itu Allah berbicara kepada dirinya sendiri untuk membuat manusia. Ini yang cocok dengan tafsirannya Tritunggal. Allah berbicara kepada firman Allah. Yang tadi saya sudah cocok ambilkan kutipannya Tertullianus. Allah berbicara dengan dirinya sendiri. Tadi kan saya memberikan contoh. Saya pernah di dalam menghadapi suatu masalah, saya merencanakan apa yang akan saya kerjakan. Jikalau saya ketemu orang ini, saya berbicara kepada diri saya. Saya menganggap diri saya itu sesuatu yang lain, sehingga di dalam pikiran saya bercakap-cakap dengan diri saya yang lain, dan diri saya yang saya ajak ngomong sebagai yang lain, menimpali memberikan pemikiran yang lain dari diri saya. Jadi di dalam pemikiran khayalan saya dengan diri saya bayangkan menjadi seakan-akan dua objek yang saling berkomunikasi. Apakah saya dua? Tidak, satu. Saya sedang berbicara kepada diri saya. Yang tadi kutipannya tertulis ini saya tunjukkan. Allah berbicara dengan firman Allah dan roh Allah untuk asah manusia. Dan ajakan kerjasama ini harus dilihat sebagai dalam rangkaian sintaksis ayat 27. Jangan kamu potong di situ. Ayat 26 kan asah. Preparatory phase. Fase persiapan untuk membuat suatu pelaksanaan kegiatan. Nah, terminal phase-nya, eksekusi tindakannya sampai terjadinya manusia, ini satu rangkaian. Oleh karena itu, kalau kita lihat sintaksisnya, persiapan program, perencanaan untuk mengajak beberapa pihak, berakhir pada dengan terbentuklah apa yang direncanakan di ayat 26. Dan ada kata bara. Dan mengenai pengertian kata bara, barusan tadi sudah saya jelaskan. Jadi manusia tidak hanya dibentuk asa, tapi juga diciptakan, dan pengertiannya tadi sudah saya jelaskan. Jadi apapun tafsir Yahudi itu akan menjadi problem. Jikalau dia mengatakan, ini ngomong kepada yang di luar dirinya, oke. Allah ngomong kepada para ciptaan untuk sama-sama bekerja sama, membuat. Nggak mungkin. Karena bentuknya plural kohortatif. Ingat ya, plural jamak kohortatif. Ko bersama-sama, hortatif ajakan. Dia mengajak yang lain untuk sama-sama melakukan suatu tindakan. Siapa yang lain ini? Orang-orang Yahudi Rabbinik yang lain mayoritas mengatakan mengajak ngomong kepada malaikat dengan gaya bahasa, mengajak mereka semua. Ini yang ditegur oleh Justinus Martir, Martaras dan yang lain. Ini bidat. Akhirnya muncullah tafsir revisi. Iya ya. Kalau Allah ngomong kepada di luar dirinya dalam pengertian sesuai dengan teks, ajakan kepada yang lain untuk sama-sama membuat manusia. Ini
Heresi, betul ya. Selama 400 tahun mereka diam bungkam. Baru muncul penafsiran-penafsiran di abad ke-10. Di zamannya Rasi baru ada penafsiran revisi. Ini bukan Allah mengajak malaikat membuat manusia, tapi Allah deklarasi, memberikan pernyataan akan membuat manusia. Ini sudah dibantah sama Athanasius. Kalau ini deklarasi, ini kata kerjanya harus bentuknya indikatif, future indikatif tunggal atau future indikatif jamak kalau menggunakan gaya bahasa plural majestic. Nah, masalahnya teks Alkitab tidak menunjukkan bentuk indikatif future. Enggak, bukan future indikatif, bukan pernyataan. Ini plural kohortatif, ajakan bersama-sama. Artinya tafsiranmu, penjelasanmu ini bertentangan dengan teks. Ini yang sudah dijelaskan sama Athanasius di abad keempat. Tafsirannya Arianisme, tafsirannya Arius, untuk ayat 26 ini Allah berbicara kepada malaikat, itu sama sekali tertolak dengan teks karena bukan bentuk imperatif, bukan bentuk perintah. Jadilah manusia, maka manusia jadi. Bukan bentuk indikatif. Saya akan membuat manusia. Indikatif kan pernyataan kan. I will make a man. Saya akan membuat manusia, indikatif. Dan bukan berbentuk imperatif. Jadilah manusia, maka manusia jadi. Tidak seperti itu bentuknya. Teks kalimat kalau kita mau konsisten, ini bentuknya ajakan. Mari kita bersama-sama membuat manusia. Artinya, spekulasi semacam itu sudah tertolak dari bunyi teksnya yang saya bahas dalam kajian biblical, termasuk dengan contoh-contoh bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja, satu penjelasan, satu tafsir, tidak macam-macam kayak Yahudi yang nggak kacau-kacau, yang bertentangan satu sama lain. Kira-kira begitu. Yang lain silakan.